Daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Reaksi Realitas, yang mana kalian akan mendapatkan informasi baru atau peristiwa baru yang lagi hangat dibicarakan oleh para netizen dan masyarakat, tentunya seluruh Indonesia. Topik pada kali ini yaitu Tia Rahmani, anggota DPR terpilih yang batal dilantik dan dipecat PDIP usai manipulasi suara pemilu 2024. Apakah ini faktanya? Mari kita buktikan. 7 fakta terkait Tia Rahmani dipecat dari PDIP, jatah DPR jadi milik Boni Triana. 1. Sempat viral lantaran kritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. 2. Batal jadi anggota DPR diganti Boni Triana. 3. PDIP tegaskan pemecatan Tia Rahmani tak terkait kritik terhadap Nurul Gufron. 4. Ada 2 yang digugat Boni Triana. 5. Hasil sidang Mahkamah Partai dan rekomendasi partai. 6. Kronologi Tia Rahmani dan Rahmat Handoyo batal dilantik jadi anggota DPR dari PDIP. 7. Lakukan pembangkangan. Namun, sebelum kita cari tahu tentang fakta yang sebenarnya, kita harus tahu terlebih dahulu siapakah Tia Rahmani ini yang menjadi anggota DPR 2024 gagal dilantik. Oke? Tia merupakan mantan caleg yang cukup aktif di berbagai organisasi, termasuk Aptikis 2020-2023 dan KONI Provinsi Banten 2022 sampai 2025. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Banten bidang ekonomi kreatif 2020 sampai 2024 dan Ketua Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia Wilayah Banten. Dalam karir politiknya, Tia meraih 37.359 suara di Dapil Banten 1. Namun baru-baru ini ia batal menjadi anggota DPR karena pemecatan mendadak dari PDIP yang membuatnya tidak lagi memenuhi syarat. Yuk kita simak bersama-sama. Daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Ya, Bapak bukan produk dari kami, itu satu. Korupsi itu intinya etika dan moral Pak. Saya adalah salah satu dosen anti korupsi Pak. Ya, izin ya Pak. Baik. Nah, terima kasih. Karena demikian, terima kasih Pak. Karena Bapak sendiri, Pak Gufron sendiri yang membuka. Jadi Pak, dengan demikian, mohon ini masukan kepada panitia Lemhanas, kalau bisa cari tolong dihargai forum ini Bu. Yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. PDIP pecat Tia Rahmani digantikan oleh Boni Triana. Benarkah karena habis mengkritik Nurul Gufron? Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN.
Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos? Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami, ya. Bapak bukan produk dari kami. Itu satu. Korupsi itu intinya etika dan moral, Pak. Saya adalah salah satu dosen anti korupsi, Pak. Ya, izin ya, Pak. Baik. Nah, terima kasih. Baik. Karena demikian, Ya. terima kasih Pak. Karena Pak, Bapak Bu, sendiri, Pak Gufron sendiri yang membuka. Bapak tadi nggak- Jadi nggak- Pak, dengan demikian, Halo. mohon ini masukan Bapak dan kepada Ibu. panitia Lemhanas, kalau bisa cari tolong dihargai materinya forum ini, Bu. yang memberikan Bu, tolong forum ini nilai-nilai dihargai baik. dulu, kepada Bapak, Bapak. Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Baik, terima kasih Bu. Tia Rahmania yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai calon DPR terpilih dari Dapil Banten 1 tiba-tiba nggak jadi dilantik. PDIP pecat dia, padahal namanya udah masuk ke daftar terpilih di KPU, teman-teman. Nah, nama Tia ini jadi sorotan setelah dia berani nyentil pimpinan KPK, Nurul Gufron, yang bicara soal integritas di Lemhanas. Tapi masalahnya, Gufron sendiri pernah kena sanksi etik. Kabar pemecatan Tia Rahmania ini akhirnya diumumkan resmi. Posisi dia langsung diganti oleh Boni Triana, seorang kader PDIP yang juga dikenal sebagai sejarawan. Nah, panasnya Tia ini dinyatakan nggak lagi memenuhi syarat jadi anggota DPR karena dia udah dipecat dari PDIP. Sebenarnya perseteruan antara Tia Rahmania dengan Boni ini udah berlangsung cukup lama dari Pileg lalu. Bahkan ini seperti sengketa internal partai. Tia telah memperoleh suara tertinggi di Dapil Banten 1 Lebak Pandeglang sebanyak 37.000 lebih suara dari partai PDIP Perjuangan. Lalu datang gugatan dari Boni di Bawaslu Provinsi Banten terkait penggelembungan suara. Lalu muncul kabar Bawaslu putuskan 8 PPK di Dapil Banten 1 yang melanggar. Nah, Boni lapor ke Mahkamah Partai. Poinnya di sini, Bawaslu Provinsi Banten memutuskan bahwa 8 panitia pemilihan kecamatan alias PPK di Dapil Banten 1 terbukti melakukan pelanggaran dalam pemilihan legislatif DPR RI di Dapil Banten 1. Nah, 8 PPK itu divonis melanggar, teman-teman, oleh Bawaslu Banten karena terbukti melakukan penggelembungan suara calon anggota legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan. Dan akhirnya Boni menang gugatan di sini. Jadi sengketa ini memang udah berlangsung lama, teman-teman. Tapi di luar itu, gue cukup aplaus-aplusnya sikap Tia Rahmania yang mengkritik Nurul Gufron dengan keras dan lantang. Menurut kalian gimana sih? Share pendapat, drop komen ya. Ya, memang di internal partai kita mempunyai mahkamah partai yang bisa memutuskan secara internal terkait apakah salah satu caleg dari internal bisa kemudian dilantik atau tidak dilantik. Tapi bagaimana detailnya silakan tanyakan kepada DPP partai. Mungkin karena diduga menurunkan suara di Silakan tanya ke DPP partai. ada nggak mungkin tadi yang tadi ya kita ada anggota juga kalau gara-garanya itu soal kita mengkritik hakikat menurut Iya, nggak ada hubungannya karena memang acara yang kemudian di Lemhanas itu kan dilaksanakan itu sebelum sesudah surat itu kemudian dilayangkan kepada KPU, jadi nggak ada hubungannya. Ini jangan kemudian ada salah pengertian, ini ada sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK. Tidak ada hubungan. Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan buka suara terkait pembatalan pelantikan Tia Rahmania sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, menegaskan Tia dipecat sebagai anggota partai sehingga tidak bisa dilantik sebagai anggota DPR RI. Komarudin menuturkan Tia terbukti menggelembungkan suara pada pemilihan legislatif 2024 lalu. Komarudin membantah informasi yang beredar sebelumnya bahwa pemecatan Tia Rahmania karena alasan kritik keras yang dilakukan Tia kepada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Sebelum dipecat PDI Perjuangan, Tia Rahmania terlebih dahulu viral di media sosial lantaran menginstruksi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron ketika sedang berbicara soal integritas dalam acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional. Komarudin mengatakan pemberhentian Tia sudah sesuai aturan dan mekanisme partai. Surat pemberhentian Tia sebagai kader dikeluarkan pada 5 September 2024 lalu oleh Mahkamah Etik dan Disiplin Partai PDI Perjuangan.
Sebelum surat itu keluar, Tia telah diperiksa oleh Mahkamah Partai di bawah pimpinan Yasona Lauli. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya.